Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada pelajaran TK hari ini. Hari ini kita membahas ya lanjutan dari sistem jaringan yang sebelumnya, yang dimana kita kemarin sudah membahas tentang LAN, MAN, dan WAN, ya. Dan juga kan sudah tahu sekarang ruang lingkupnya dan fungsi-fungsi dari sistem ketiga jaringan tersebut. Nah, sekarang dalam membangun sebuah jaringan ada komponen utamanya, ya, yang terdiri dari apa? Ada dua, yaitu adalah workstation dan server. Yang dimana workstation adalah komputer jaringan yang bisa meminta resource dari jaringan yang digunakan oleh setiap individu untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi workstation itu seperti PC client, ya. Jadi klien itu fungsinya apa? Untuk meminta resource atau meminta jaringan, ya. Kepada apa? Nah, yang kedua kepada server. Karena apa? Server ini menyediakan resource untuk pada klien atau workstation di dalam lingkup jaringannya. Ya, server biasanya dispesialisasikan untuk menyediakan satu service saja, ya, tapi juga bisa untuk membuka semua segala service. Dan server sendiri jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan workstation. Nah, apa? Karena workstation tersendiri itu apa-apa kerja dia meminta dari pusat. Pusatnya itu hanya satu server, bisa juga banyak sih, ya. Tergantung kebutuhan, kembali lagi tergantung ke kebutuhan. Nah, di sini server tersendiri itu tidak boleh mati keadaannya, ya. Kalau server keadaannya mati, maka kegiatan jaringan itu akan terganggu. Karena apa? Karena server sendiri itu adalah pusatnya, pusat segala data. Nah, makanya kalian sering tahu atau kalian sering dengar bahwa server itu tidak mati ya komputernya. Nah, oke, sekarang kalian bisa lihat ya. Nah, bahwa server itu seperti ini. Nah, ruangan lingkupnya seperti ini. Dia berada dalam suatu ruang lingkup khusus yang dimana dia itu menyediakan, memberi ya kepada workstation atau klien yang membutuhkan data atau jaringan di dalam ruang lingkup jaringan tersebut. Nah, kenapa ya server ini banyak? Biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Seperti apa perusahaan besar? Nah, kalian catat ya. Seperti bank, seperti YouTube, Facebook, Google, Yahoo, dan lain-lain. Oke. Nah, karena apa? Mereka sistem mendunia yang dimana seluruh negara itu mengakses secara bersamaan dan membutuhkan apa? Membutuhkan daya tampung data yang sangat besar sehingga membutuhkan ruang, membutuhkan banyak server ya, dan juga kondisi suhunya itu terjaga. Karena apa? Server ini tidak mati ya. Setahun aja server ini hanya mati satu kali. Kenapa hanya satu kali? Ya. Jadi misalnya kita hitung ya, misal nih ambil contoh ya logikanya. Sandaikan server bank BCA ya dalam seminggu itu dimatiin satu kali ya, hanya dalam waktu durasi 2 jam. Dan dalam 2 jam itu Bank BCA mengalami kerugian berjuta-juta, mengalami kerugian bermiliar-miliar. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Dalam waktu 2 jam, itu banyak orang yang akan melakukan transaksi di bank BCA. Ya. Dan transaksi itu adalah keuntungan dari bank BCA tersebut. Ya. Dan itu sangat berpengaruh. Kalau seandainya dalam 2 jam tersebut bank BCA mengalami offline, maka nasabahnya akan menggunakan bank lain. Sehingga apa? Pemasukannya akan menurun, akan mengurang. Karena apa? Karena pengguna bank BCA tidak hanya 1, 2, atau 10 orang, ribuan berjuta-juta orang. Nah, oleh karena itu bank BCA mengalami kerugian walaupun hanya 5 menit sekalipun. Nah, makanya itulah mengapa server harus dijaga dan menggunakan ruang khusus untuk menaruh server tersebut. Oke. Nah, sekarang server ini ada beberapa file services ya. Ada file server, print server, proxy server, application server, dan lain-lain. Ya.
yang dimana fungsi-fungsi server ini sama-sama aja ya untuk sebagai pusatnya ya, tergantung apa ya yang dibutuhkan. Kalau YouTube kan pasti file server ya, sama application server. Nah, contoh kayak gitu. Nah, jadi kalau server itu harus memiliki hardware atau software yang untuk integritas data ya, dan memiliki backup yang besar. Dan juga server itu mempunyai kemampuan untuk mendukung banyak klien atau workstation. Sehingga walaupun kliennya banyak dan meminta request secara bersamaan dan itu tidak mengganggu performa dari server itu sendiri. Kemudian masuk ke dalam host ya. Jadi host ini sering digunakan untuk membicarakan apa? Tentang IP. Yang dimana setiap perangkat jaringan itu mempunyai alamat jaringan ya. Nah, di sini ada namanya client server dan peer to peer. Kalau peer to peer ya, dia tidak memiliki, jadi peer to peer itu dua komputer yang saling terhubung ya. Ya, dua komputer yang saling terhubung dalam satu jaringan, tapi tidak ada namanya host di sana ya. Mereka hanya bisa saling berkomunikasi ya, berbagi data, tapi tidak ada namanya server atau host. Ya, jadi komputer biasa saling terhubung. Itu namanya peer to peer. Nah, kalian bisa melihat di sini, kalian catat ya, bedanya apa. Nah, ini adalah jaringan peer to peer. Oke. Di sini nah ini peer to peer atau server client ya, jaringan server client. Nah, mereka berbagi data itu. Nah, itu ini adalah jaringan. Nah, kalau client server, di mana sistem operasinya itu bukan Windows 7, bukan Windows 10, atau Windows 8, bukan ya. Jadi client server itu di mana Windows-nya itu Windows Server namanya. Bisa kalian searching ya. Windows Server. Oke, Windows Server. Yang dimana Windows Server ini berbeda dengan Windows pada umumnya ya, dan fitur-fiturnya itu lebih lengkap, lebih bagus ya, untuk apa, untuk kegiatan menampung data atau membangun server tuh. Dan juga ada juga di Linux, gak hanya Windows, ada juga Linux server. Nah ini adalah Linux server ya, sama ya, untuk mengkontrol atau mengatur sebuah data yang akan dibagikan kepada klien atau workstation. Oke. Nah, jadi di sini ada PC pusat ya. Di sini ada PC pusatnya. Nah, terhubung ke hub, disebarin, kemudian dibagi ke klien yang membutuhkannya. Nah, itu. Oke. Jadi topologi jaringan itu dibagi dua. Ada namanya topologi fisik, ya. Nah, merupakan sebuah map peta dari jaringan yang merupakan layout dari pengkabelan atau workstation jaringan yang mendeskripsikan lokasi semua komponen jaringan. Ini topologi fisik itu seperti ini, ya. Ini topologi fisik yang dimana kamu bisa maaf. Jadi topologi fisik itu adalah topologi yang kamu bisa lihat secara nyata, ya, visible, dilihat secara nyata. Contoh yang gampangnya topologi fisik adalah lab komputer. Itu adalah topologi fisik yang dimana kamu bisa melihat ya, komputernya saling terhubung ke dalam suatu jaringan sehingga komputer tersebut bisa masuk ke dalam internet. Oke, itu adalah visible, topologi yang bisa dilihat. Nah, topologi logik. Jadi sebelum melakukan atau membangun topologi fisik, harus dibuat dulu rancangan ya. Rancangan informasi jaringan apa yang akan kita buat. Nah, itu topologi logik. Ya, jadi masih dalam suatu logika ya. Contoh seperti ini ya. Jadi ketika sebelum membangun lab, dibuat dulu rancangannya itu seperti apa, nanti buatnya itu gimana. Nah, itu adalah topologi logik.
Nah, topologi sendiri dari fisik ya maupun logik itu ada beberapa contoh di sini. Nah, sekarang kalian fokus dulu untuk minggu ini pembahasan tadi Mister jelaskan. Tolong kalian catat. Nah, nanti minggu depan kita bahas tentang apa aja itu topologi fisik dan logik. Kalian catat, baru nanti Mister minta ya catatannya. Oke, sekian dari Mister. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.